Terima kasih, masih bersama kami pemirsa, masih dialog dari Nusantara Petang terkait dengan eh, politik di tahun 2020. Masih bersama Bang Tamil dan Mas Gun. Saya mau ke Mas Gun. Mas Gun, di tahun 2020 di semester 2 dari Juli ke Desember begitu ya, bisa dikatakan banyak isu yang besar menyeruak di tengah pandemi COVID-19. Kalau tadi kita sudah bicara Omnibus Law, terus kemudian ada lagi isu terkait Pilkada 2020 yang dilakukan serentak meski di tengah pandemi COVID-19. Ada isu dinasti politik di sana, Mas Gun, yang menarik. Kita tahu bahwa sejumlah nama seperti Gibran, terus kemudian Bobi, terus ada Siti Nur Aziza yang merupakan bagian dari keluarga pemimpin kita Indonesia ikut dalam gelaran tersebut. Anda mengatakan, kalau saya mungkin pribadi mengatakan bahwa ini nepotisme dalam demokrasi. Anda setuju seperti itu, Mas Gun? Begini, ada hal yang berbeda dalam konteks terminologis ya. Ini harus juga kita dedah dulu gitu secara proporsional. Artinya begini, orang lahir dengan hak politiknya iya begitu. Artinya semua orang punya hak sipil politik termasuk memilih dan dipilih. Dan di hampir semua negara memang orang yang berdekatan dengan reference power atau kekuatan rujukan itu pasti selalu ada. Yang menjadi masalah di Indonesia adalah politik dinasti yang masif eksesif gitu ya, yang misalnya tidak melalui proses cukup matang, tiba-tiba kemudian ada proses distribusi dan alokasi orang ke sejumlah jabatan publik. Contoh misalnya dia belum berpartai genap 1 tahun, tiba-tiba udah didorong di pilkada menjadi kontestan. Kemudian dia tidak bertransformasi menjadi politisi profesional melalui proses-proses yang lebih alamiah, tiba-tiba kemudian udah menjadi masuk dalam proses kontestasi elektoral. Nah, ini yang kemudian menjadi kritik substansinya sebenarnya, Mas Irsal. Yep. Sebenarnya Mas Gibran, Mas Bobi, Bu Siti Nur Aziza, Saraswati yang dekat dengan elit utama partai, hal yang normal ya. Kenapa? Karena pasti kan seperti Mas Tamil misalnya, jikapun beliau punya reference power ya pasti kan itu menjadi prakondisi untuk juga masuk ke dalam pusaran politik di arus utama gitu. Hanya masalahnya adalah Mas Irsal, menurut saya transformasi kesejarahan seseorang menjadi calon pejabat publik itu yang kemudian menjadi penting. Kenapa? Karena kalau udah masif, eksesif itu akan sangat dekat dengan fenomena oligarki nanti. Gitu ya. Contoh misalnya di Banten, Mas Irsal bisa lihat di Banten misalnya bagaimana hulu ke hilir penguasaan kontestasi elektoral itu dikuasai oleh keluarga, ya kan? Dan itu menutup akses bagi kompetisi yang sehat. Contoh misalnya Mas Irsal, data Pilkada 2020 menunjukkan kandidat pasangan tunggal ya itu melonjak 100%. Ya, dari 12 menjadi 25 di Pilkada 2020. Nah, artinya apa? Ini kan kalau Pilkada lagi digelar nanti 2024 misalnya, itu akan lebih banyak lagi. Karena apa? Karena ada 2 faktor penyebabnya. Satu, yang disebut dengan threshold tinggi ya, 20% kursi DPRD atau 25% suara sah di pemilu legislatif, itu menutup ya kesempatan bagi orang yang tidak dekat dengan kekuatan utama partai untuk masuk ke dalam gelanggang pertarungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang disebut dengan cost of entry, biaya masuk gelanggang. Nah, itu yang kemudian banyak sekarang praktek politik ijon ya. Contoh misalnya orang ada investasi dari pengusaha lokal atau pengusaha yang punya kepentingan macam-macam tuh di daerah, itu kemudian membiayai kandidat yang bertarung, beli perahu partai politik itu dari awal, sehingga proses kandidasi sebenarnya proses kandidasi yang seremonial formalistik begitu Mas Irsal. Sehingga wajar kalau daripada kemudian misalnya berbiaya tinggi di hari H, mendingan dari awal dibeli tuh partai politiknya, ya kan? Nah, itu yang kemudian menyebabkan menurut saya proses politik kita itu mengalami retrogresi atau penurunan kualitas, begitu ya. Baik. Kok ketika mereka-mereka yang tidak punya background kaderisasi sebuah partai politik untuk maju ke kontestasi Pilkada 2020, saya merasa pesimis ketika
moral dipertanyakan, kredibilitas dipertanyakan, seperti nampaknya tidak kurangnya kaderisasi begitu Mas Gun. Tapi saya mau meminta tanggapan dari Bang Tamil seperti apa. Jadi begini, kalau kita bicara ini adalah politik dinasti ya, dari tatanan provinsi, dari tatanan kabupaten kota, ini sudah sejak lama ini terjadi. Namun kan secara sejarah baru kali ini ya, presiden kemudian ketika dia menjabat, ya anaknya kemudian maju dalam kontestasi Pilwako, menantunya juga maju dalam kontestasi Pilwako, kita mesti kasih selamat nih kepada Pak Presiden ya kan, punya anak dan menantu wali kota hari ini. Namun kalau kita bicara dari sisi apakah itu benar atau tidak secara hukum, tentu tidak ada yang bisa disalahkan. Karena seperti tadi kata Mas Gun, bahwasannya manusia dan kita sebagai juga warga negara Indonesia itu punya hak dipilih dan untuk memilih gitu. Namun saya mau menilik dari sisi etika gitu. Saya mau menilik dari sisi etika politik. Apakah kemudian beretika ketika hari ini seorang presiden yang menjabat, ya kemudian anaknya, menantunya, sanak saudaranya yang notabene bukan merupakan kader partai politik. Ini yang juga menjadi banyak perseteruan di bawah. Kita lihat kalau kemudian di Solo ya, di Solo hadirnya Gibran itu menggeser wali kota menggeser PLT wali kota yang hari itu punya kans besar untuk menang gitu. Ya. Begitu juga di Kota Medan gitu. Hadirnya Bobi itu menggeser PLT wali kota yang kemudian menyeberang. Kalau di Solo mungkin ikut petuah gitu ya. Kalau di Medan ini kan agak melawan gitu kita. Dia kemudian menyeberang mengambil partai lain kemudian berkontestasi. Yang mau saya sampaikan di sini adalah apa? Etika ini penting ketika kita dihadapkan pada masa pandemi COVID. Ya, masa pandemi COVID ini betul-betul masa yang sangat-sangat krusial bagi kita. Karena apa? Muaranya adalah kepada krisis ekonomi gitu. Masyarakat banyak kemudian orang-orang miskin baru yang hadir hari ini itu melihat bahwasannya elit-elit pemerintah hanya kemudian peduli kepada kepentingannya semata gitu. Itu poin pertama. Poin kedua adalah ini harus menjadi poin penting bagi para kader-kader politik. Artinya apa? Mati sudahlah gitu. Matilah sudah masa depan para kader-kader politik. Ketika suatu hari nanti ada seorang elit ya, katakanlah elit itu apakah presiden ya, apakah kemudian menteri dan lain sebagainya yang kepingin sanak saudaranya, mungkin besok tukang kebunnya, mungkin besok anak tantenya gitu loh kan, ingin berkontestasi, maka hilanglah sudah di sana elektabilitas, popularitas, itu semua tidak akan dianggap gitu. Ya. Jadi ini muaranya apa tuh? Ini muaranya menuju kepada tidak akan ada lagi kesetiaan para kader-kader itu kepada partai politiknya. Baik. Kita yang tadinya berharap bahwasannya partai politik ini merupakan wadah untuk penggemblengan gitu ya. Partai politik merupakan wadah penggemblengan untuk agar kader-kadernya bisa kemudian menjadi sosok aktor-aktor politik yang mumpuni. Ini pupus sudah gitu. Ya. Jadi artinya apa? Kemudian ditanya apakah kemudian ini bisa kita sudahi? Bagi saya berat. Gitu. Bagi saya berat. Kenapa? Karena memang budaya ini kita hari ini mengatakan ini secara gamblang kita katakan, tapi ini sudah berlangsung sekian lama. Namun kembali saya katakan, dalam sejarah memang saya senang Pak Jokowi ini. Pak Jokowi ini adalah benar-benar figur yang paling suka memecahkan sejarah gitu. Dan ini sejarah baru gitu. Baik. Bisa jadi ke depan juga akan diikuti oleh presiden-presiden berikutnya. Baik, saya kembali ke Mas Gun. Mas Gun, dinasti politik bisa dikatakan sebagai apa ya? Saya kembali estimate untuk Presiden bahwa ini upaya untuk memonopoli kekuasaan ketika ayahnya, anaknya, dan menantunya menguasai satu wilayah begitu. Dan kekhawatiran korupsi yang Indonesia juga pasti tahu atau masih ingat ketika pimpinan Provinsi Banten pada saat itu tidak kasus korupsi dengan keluarganya yang bisa dikatakan berpolitik dinasti begitu, Mas Gun. Ya. Memang ada satu resiko besar ya ketika kekuasaan itu kemudian menjadi sangat family centris, menjadi berpusat pada keluarga. Kenapa? Karena itu akan terjadi kerentanan ya, namanya jual beli pengaruh atau trading in influence istilahnya. Nah itu yang kemudian cukup riskan ketika misalnya kekuasaan itu akhirnya menjadi cita rasa personal, cita rasa keluarga, dan itu di banyak daerah terjadi gitu.
kita bicara misalnya Banten, kita bicara Kalimantan Selatan misalnya ya kan, kita bicara banyak sekali daerah di Nusantara ini yang kemudian terjebak pada pola MCM, ini money commodity more money gitu ya, dalam konteks kekuasaan. Makanya kemudian jangan salahkan ketika besok lusa banyak kepala daerah yang kemudian tertangkap KPK akibat misalnya tindakan korupsi yang dilakukan mereka. Jadi Mas Irsal, saya melihat ada beberapa titik krusial ketika oligarki ini betul-betul mewujud ya dalam konteks kekuasaan. Bicara soal kuasa politik dan kuasa ekonomi bertemu dalam satu arus yang tanpa kontrol itu kemudian akan sangat riskan. Apa yang kemudian menjadi bahaya? Pertama, akan ada keberlanjutan kuasa, namanya the extension of power. Misalnya nih Mas Tamil berkuasa 2 periode. Kemudian setelah selesai 2 periode akan dilanjutkan oleh anaknya atau oleh mantunya atau oleh siapa. Sehingga apa? Itu akan ada stelsel aktif untuk melindungi yang disebut dengan kekuasaan secara berkelanjutan. Itu yang terjadi misalnya di Banten, gitu. Dan itu saya pikir bukan khas Banten aja, itu juga banyak sekali terjadi di banyak daerah. Sehingga kita bisa katakan perpanjangan kekuasaan itu akan menjadi hal yang sangat riskan bagi politik kumulasi ekonomi. Yang kedua, macetnya yang disebut dengan pelembagaan politik. Ya, di tubuh partai. Tadi saya setuju dengan Mas Tamil ya. Soal bagaimana misalnya harusnya yang disebut dengan proses distribusi dan alokasi orang ke sejumlah jabatan publik itu dimulai dari proses rekrutmen, kemudian pembinaan loyalis, baru distribusi orang ke sejumlah jabatan publik. Dan konstitusi partai namanya ADART itu harus ditaatin. Contoh misalnya, PDI Perjuangan punya konstitusi partai ADART bahwa itu misalnya kader yang bisa mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada itu anggota yang sudah 3 tahun, ya kan? Nah, contoh begitu ya. Itu kan menjadi sebuah peraturan internal partai gitu ya, yang kemudian mewujud dalam peraturan partai. Sehingga apa? Saya pikir semua partai pada akhirnya akan menjadi bercita rasa personal. Demokrat dengan Pak SBY-nya, Gerindra dengan Pak Prabowo-nya, kemudian Bu Mega dengan PDI Perjuangannya. Jadi itulah yang kemudian harus kita benahi dalam konteks pelembagaan politik di tubuh partai. Baik Mas Gun, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih, mudah-mudahan hal-hal negatif dan indikasi-indikasi yang tadi saya sebutkan tidak terjadi ketika mereka-mereka yang terpilih memimpin begitu ya Mas Gun. Terima kasih bergabung bersama kami di Nusantara TV, dan Bang Tamil terima kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara TV, dan pemirsa informasi lainnya di mancanegara akan kami hadirkan sesaat lagi.